Kayaknya nama kau ini lama-lama bukanlah Donoris lagi lah. Tapi oke kawan-kawan, tunggu bang. Gantilah foto openingmu ini, kan udah ada duta tembok yang baru. Oke lah. Kita ulang ya. Oke kawan-kawan. Balik lagi dengan admin Tifosi yang suka berimajinasi, terangi harimu dengan konten F1-nya. Halo, selamat datang di Gus Bagus F1. Jadi kali ini kita akan merosting bukan review GP Brasil yang terjadi kemarin. Lagi-lagi aku bertanya pada para Tifosi ini, gimana kabarnya kalian? Udah berapa kali kalian diajak hari ini? Nggak usah ngecek lah ya. Yang bener ya. Gimana Pak maksudnya? Kamu nggak usah ngecek dong. Kok kamu ngecek sih? Hei, aku lupa cok. Hah, apa bang? Kan Tifosi nggak bisa lihat video ini. Kenapa bang? Lagi di gua soalnya. Emangnya ada sinyal kalian para Tifosi? Gini-gini kau nih juga Tifosi kan bang? Kok bisa lah kau nih upload bang? Emang ada sinyal di gua bang? Udah. Gak mulai nanti menghina Ferrari-nya. Maksudnya videonya. Pesanku, sebelum mulai video ini, buat para Tifosi, jangan kalian ambil hati ya dengan perkataan orang lain. Ingat, semua orang punya mulut, tapi tidak semua orang idolanya bisa menang GP Singapura. Juara dunia elit, menang GP Singapura, sulit. Oke lah, kita masuk ke sesi free practice yang pertama. Yang hasilnya, whoops, Ferrari wantu lagi coy. Tolonglah untuk panitia F1 nih. Ini surat terbuka untuk panitia F1. Tolong musim depan diadakanlah free practice championship. Mungkin di situ Ferrari bakal mendominasi. Tengoklah, dikdaya kali kuda delman ini di hari Jumat. Atau pindah aja lah race-nya di hari Jumat. Siapa tahu ya kan? Tahu apa bang? Siapa tahu sialnya juga pindah ke hari Jumat. Lalu George Russell menempati posisi ketiga. Wops, mulai rada jumawa ini fans Mercedes. Tengoklah, ada orang yang komen di postinganku, besok Rusli menang di GP Brazil min. Pin komenku, percaya diri kali lah. Ya bener sih, Russell di race-nya menang. Menangis tapi ya. Ini dibahas nanti ya. Emang lah, di GP Brasil ini Mercedes punya track record yang bagus. Misalnya aja lah, di 2021, Lewis Hamilton yang start dari rumah Neymar pun masih bisa menang. Dan di tahun 2022 kemarin, mereka berhasil meraih one-two. Dan di 2023 ini, dengan keyakinan besar mereka bakal menang lagi. Padahal yang kemarin itu cuma hoki. Lalu, abang company kita mempereskan diri pula dia. Lihatlah. Dia di posisi 16. Bang, mentang-mentang habis menang ke 16, entah apa-apalah posisi 16 juga. Dan Perez juga mempereskan diri dengan posisi ke-18. Dan duo McLaren di posisi 19 dan posisi ke-20. Ini sebenarnya ya gara-gara mereka pakai hard sih. Tapi udah sih Wir. Oke lah, kita lanjut ke sesi kualifikasi. Tapi, sebelum masuk ke hasilnya, sesi kualifikasi ini sempat ditunda beberapa saat karena sirkuit harus dibersihkan dulu karena banyak pembalap yang mengeluh bocor halus atau puncture yang dikarenakan adanya serpihan kecil di track. Ngaku kalian tetangganya Neymar. Siapa yang nyebar paku nih woi? Bisa-bisa nanti di ujung tikungan pertama ada tukang tambal ban buka. Next, kita masuk ke hasilnya. Yang nggak usah ditanya lagi lah ya, siapa yang pertama. Karena yang pertama akan selalu orang yang sama. Dan Leclerc di posisi kedua. Whoops, ancaman besar bagi Verstappen di front row ini. Ancaman pala kau lah Gus. Ancaman bagi tembok yang iyanya. Dan putra kecil ayah di posisi ketiga coy. Dan Alonso melengkapi row kedua dengan meraih posisi keempat. Wartakan dengan lantang Aston Martin is back coy. Tapi untuk Lance Stroll ini di posisi ketiga itu bagaikan gajah di atas pohon lagi lah. Teori gajah lagi nih Gus. Gimana? Bahwa melihat Lance Stroll di posisi ketiga itu seperti gajah di atas pohon. Kita tidak tahu bagaimana cara ia naik ke sana. Namun yang kita tahu bahwa dia pasti akan jatuh. Dan duo Mercedes ada di posisi kelima dan posisi keenam. Whoops, mana tadi yang bilang Russell bakal menang? Udah ketar-ketir belum? Belum. Ini ada lagi, di mana George Russell lagi dan akan terus lagi mendapatkan penalti. Ia dapat penalti turun 2 grid di balapan hari Minggu karena halangi pembalap lain di pit exit. Dan powernya lagi, Esteban Ocon juga mendapatkan penalti. Mereka berdua ini malah adu penalti ya, seperti Penaldo dan Messi. Lo, nggak bahaya tah? Kayaknya mereka ini adu banyak-banyakan penalti buat jadi duta penalti. Kalian tim mana woi? Tim Russell Nalti atau Penalcon? Terus di komen ya. Lalu Gasly juga ikut di penalti sih sebenarnya, tapi ya udah sih Wir. Dan cuaca pas di Q3 ini gelap kali lah, cepat kali gelapnya. Ngaku kalian tetangganya Neymar, siapa yang ganti jadi dark mode nih woi? Ini bukan mendung mau hujan Gus.
Lah apa? Ini pertanda bukan hujan, tapi mau Wilhelmusan. Tengoklah, udah di play aja Wilhelmus ini. Dikit aja ya weh, kena copyright nanti aku. Udah tahu pula kan tadi intro apa. Dan yang ngeri lagi, hujan ini sampai menerbangkan atap tribun Butung Barara tampaknya berakhir ini. Lalu kita masuk ke sprint shoutout. Di sesi sprint shoutout ini baru mulai shoutout yang pertama udah langsung red flag aja. Dimana mas-mas PNS BUMN Prancis, ya siapa lagi ya kan PNS Prancis yang suka ngelawak kalau bukan Esteban Ocon. Dia hilang kendali dan menyenggol ban kiri depan Alonso dan masih sempat-sempatnya nyalain Alonso dan bilang, idiot, bang, gak ingat kau di Hungari 21? Kemenanganmu itu ada peran besar dari Bang Kumeng yang nahan Prime Hamilton pakai gerobak Prancis. Oh mah geramnya aku. Lo yang nabrak, lo yang galak. Tapi untungnya mereka berdua bisa ikut sprint meski mekanik Aston Martin perlu jungkir balik seperti ini. Terus bawahnya lagi, mereka berdua, si Ocon dan Alonso, akan bersebelahan di grid saat sprint race. Kira-kira beginilah ekspresi mereka berdua nanti. Lalu hasilnya adalah Lando Norris pole. Whoops, apakah akan mengikuti jejak Oscar Piastri di Qatar? Kita lihat nanti ya. Lalu Abang Company ada di posisi kedua dan Sergio Perez di posisi ketiga coy. Waspadalah kalian semua kebangkitan Sergio Perez. Akhirnya sadar juga orang ini dia naik apaan ya kan? Masa posisi 9 mulu? Lalu, dua Mercedes menyusul di posisi keempat dan posisi kelima, dan kuda delman di posisi 7 dan posisi 9. Tapi pawanya lagi, kuda delman ini mereka masing-masing dikalahkan oleh Yuki Tsunoda dan Daniel Ricciardo. Lawan adiknya Red Bull aja susah, apalagi lawan Red Bull aslinya. Lalu, Aston Martin kembali ke setelan setelah summer break lah. Dia di posisi ke-15 dan posisi 17 yang menunjukkan kalau kemarin itu lu itu cuma hoki. Lalu hasil lainnya ya baca sendirilah ya. Capek aku jelasinnya. Oke lah, kita masuk ke sprint race. Jeng 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 jeng. Mari kita sambut duta baru kita, duta PDMK. Pol doang menang kagak yang baru. Lando Norris. Ada kawannya lah Bang Koirul ini ya. Ayo Lando, harus kamu tingkatkan lagi PDM kamu ini biar Bang Koirul ada lawan. Kayaknya nama kau ini lama-lama bukan Lando Norris lagi lah, tapi Lando No Wins. Tengoklah, lagi-lagi Abang Company kita posisi pertama. Dan di lap pertama, tikungan pertama, gak dikasih ampun, langsung hajar aja lah Abang Company ini. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Mercedes di awal-awal gacor tapi lama-lama delosor juga. Nampaknya pace Mercedes ini menandakan bahwa besok mereka tidak akan menang posisi pertama, tapi malah berlinang air mata. Lalu Sergio Perez gacor coy. Kayaknya dia lihat videoku yang kemarin lah ya. Kayak tersadarkan beliau ini, jadi mendadak gacor gini. Ayolah bang, lucu lagi, biar panjang durasi videoku ini. Lalu Ferrari, nggak usah ditanya lagi lah ya, masih berkutik di papan tengah mereka dengan Leclerc di posisi kelima dan Sainz di posisi ke-8. Dan inilah hasil lengkap sprint race yang seperti biasa baca sendiri ya. Lama kali nanti videonya. Oke lah, kita masuk ke race utamanya. Yang sebenarnya malas sekali lah aku ngerosting ini. Masih sakit hatiku ini sebagai tifosi, tapi ya udahlah ya. Lagi-lagi tim kuda Itali bergenre komedi ini ngelawak lagi. Tengoklah, belum mulai balapan aja udah nyerah duluan ini. Sebenarnya bukan salah Leclerc sih, yang salah adalah timnya. Lah emang pau kali lah orang-orangan ini. Jadi penyebab crash tersebut adalah kegagalan kelistrikan yang membuat mobil mengalami kegagalan dalam sistem hidrolik dan mesinnya mati mendadak dan melintir. Lalu yang membuatku sedih adalah saat Koirul ini ngomong kenapa dia yang selalu tidak beruntung. I lost the hydraulics. Why the am I so unlucky? Why the am I so unlucky? Memang harus mandi kembang 7 rupa nih orang. Biar kesialan ini ada akhirnya. Dan crash ini membuat Bang Koirul menjadi 2 jam gak ngapa-ngapain. Dan Verja malah ikutan challenge NNN. Nurut November bang? Bukan. Nangis yang iyanya. Lalu start dimulai. Max Verstappen ini semakin gak ada lawan lah. Setelah orang di sebelahnya kosong. Seperti trofi kemenangan Mercedes di musim ini yang kosong. Lalu ada rame-rame di belakang. Whoops, apa itu rame-rame? Abang sawah di cup kita bersenggolan dengan Kevin Magnussen yang membuat refleks dikibarkan karena truk harus dibersihkan. Nah di sini nih
Abang Khairul menemukan secerca harapan dan minta Marshall untuk segera mengantar mobilnya ke pit untuk diperbaiki lagi. Karena emang saat red flag boleh benerin mobil yang rusak asal mobil tersebut bisa kembali ke pit. Ya contohnya kayak Max di Hungari 2021 lah. Lah ini dia parkir di mana? Pitnya di mana? Jauh kali lah bang. Coba aja lah ini MotoGP yang punya stok 2 motor untuk 1 pembalap. Udah bisa lah kau ini balik ke track bang. Balik untuk nabrak lagi tapinya. Uniknya, dengan DNS-nya Leclerc ini, lengkap sudahlah hat-trick penderitaan Leclerc, di mana di musim ini, dia udah merasakan yang namanya DNS, DNF, dan diskualifikasi. Kalau Max Verstappen triple hat-trick kemenangan, kalau Leclerc musim ini malah hat-trick penderitaan. Dan pokoknya lagi ya, admin yang satu ini udah buat poster, mohon doa restunya calon podium 2. Ya bener sih, podium 2. 2 dari belakang tapinya. Dan track pun kembali bersih dan standing start kembali dilakukan. Dan kembali ya, lagi-lagi abang company kita langsung ngacir dan Lando sempat battle dengan Hamilton untuk posisi kedua sebelum akhirnya Hamilton di overtake oleh Fernando Alonso yang membuatnya turun ke posisi keempat yang menjadikan ini awal dari mundurnya Mercedes. Tengoklah, makin lama makin ke belakang pula tim ini. Disalip Perez, oke lah. Disalip Aston Martin, lah kok bisa? Disalip Ferrari, wah ada main ini mobil. Disalip Alpine, oh yang bener aja lah. Disalip AlphaTauri, ini sudah ada di ambang batas kewarasan saya. Langsung di NFC Russell ini. Mana tadi kalian yang bilang Pinmin, Russell pasti menang. Hahaha, menangis yang iya ya. Kalau gue malu tuh. Mbak kali lah pace Mercedes ini. Tapi beritanya tenggelam gara-gara Leclerc ngelawak. Emang beneran Uchiha si Leclerc ini menutupi aib Mercedes. Tapi ya, kayaknya Mercedes sama Ferrari ini senasib mulu lah. Satu nggak finish bareng. Satu didiskualifikasi bareng. Satu podium bareng. Emang keren dua tim ini. Tapi lah, ada satu hal yang nggak bisa ditiru Mercedes dari Ferrari. Apa itu bang? Ya elah pakai nanya, yang menang lah. Mana bisa Mercedes menang? Belum sih. Lalu sempat ada battle Lando versus Max Verstappen, di mana Lando sempat menempel Max yang membuat akhirnya sepian Max Verstappen ada gunanya. Untuk sementara sih, karena pada akhirnya tetap ngacir juga ini orang. Lalu di pertengahan balapan lumayan bikin ngantuk juga ini race. Tapi menjelang pas akhir, ada battle yang sangat sengit antara Fernando Alonso dan Sergio Perez, di mana keduanya mengincar podium setelah sekian lama tidak mereka rasakan, di mana Alonso terakhir podium di Belanda dan Perez terakhir podium di Monza. Makin sengit lah ini. Awalnya aku ngantuk jadi langsung melek. Apalagi pas Alonso overtake Perez di last lap. Di sini yang berbicara adalah pengalaman. Emanglah pengalaman Bang Komeng ini nggak ada lawan. Dan serunya lagi, mereka berdua drag race sampai finish. Jadi terikan Brazil 2019 ya kan. Dan juga Sin Cars yang ini. Tipis sekali lah. Coba aja itu garis finishnya dimajuin dikit, udah beda cerita itu. Emang gacor kali lah Perez ini. Kelihatan cepatnya di race ini. Dan akhirnya dia sadar nih, dia balapan pakai apa? Masa iya rungkat mulu pakai mobil roket? Kalau Ferrari nggak apa-apa rungkat mulu, emang pau juga mobilnya. Dan dengan ini Abang Komeng akhirnya ingat caranya podium. Dan lucunya ternyata Abang Company ini diam-diam melihat duel antara Alonso dan Perez di layar lebar di sirkuit di 2-3 lap terakhir balapan. Bahkan ia mengaku hampir melebar di tikungan keempat gara-gara melihat duel tersebut. Alah Max, besok-besok pasang TV sendirilah di kokpitmu ini. Biar kau nih gak bosan-bosan amat lah. Percayalah, jika penonton bosan melihat Max menang mulu, justru Max Verstappen yang lebih bosan sendirian di depan. Ya, semoga lah musim depan ada perlawanan. Kabarnya Mercedes bakal gacor, karena Lewis Hamilton dinilai puas dengan pengembangan mobil Mercedes di 2024 besok. Kalau Ferrari, ya nggak usah berharap lah ya. Besok di 2024, harapan utama kita adalah bisa start aja, udah syukur. Dengan ini, Abang Company kita makin kokoh sekokoh-kokohnya di puncak klasemen dengan 524 poin, dan Perez semakin menjauh dari Hamilton yang mempereskan diri, dan Lando Norris yang makin menempel Fernando Alonso dengan hanya berjarak 2 poin saja, dan sisanya ya baca sendirilah ya. Dan dengan ini selesailah rentetan bergadang kita. Sekarang tidur kalian bisa nyenyak kecuali tifosi dan fans Mercedes ya weh. Dan ingat, besok di Las Vegas GP startnya nggak tengah malam lagi, tapi jam 1 siang. Kapan lagi? Lihat komedi kuda Italia di siang hari.
Oke lah, segini dulu roastingan dari aku. Udah dulu ya, weh. Ada jadwal konsultasi ke psikolog pula aku habis ini. Takut kali lah kawan-kawanku nih kalau aku jadi gila gara-gara lihat Ferrari. Apalah, padahal aku lihat Freya aja udah bahagia. Ngapain perlu ke psikolog pula? Dadah, see you, dan jangan lupa share ke mama teman kalian.